Tuhnya kewajiban orang tadi. Nah, jadi kita bila ada banyu atau yang ada debu, maka diulang sembahyangnya. Cuma seandainya meninggal dunia belum taulang, kada dituntut lagi. Nah, itu yang bagusnya sembahyang menghormati waktu nih. Yang kayak orang garing tuh bagus bener paham itu tuh. Ya aku kan menghadang siat aja sembahyang ya. Ngalihai yang wayah belum garing aja pada tapi sembahyang. Pas garing menghadang sihat dia pulang. Maka paham ilmu-ilmu nang kayak ini bagus waktu kita sihat. Jadi wajah kita garing kita kada diatur lagi, kita seorang mengatur memikirkan seorang nang kayak ini aku harus gini, aku harus gini aku. Sebab kita ini beratan jaga garing gini. Atau mati takajud, antara dua aja. Mati takajud atau garing dulu anjar mati. Maka sembahyang itu kada ada istilah kada kawa kada digawi, harus wajib pun dengan cara-cara yang berbeda-beda sesuai kemampuan. Suci daripada dua hadas. Nah, kalau keadaannya situasi darurat tadi tetap aja dilaksanakan, cuma kena dikhoda. Nah, itu dikhoda. Disebutlah sembahyang itu menghormati waktu. Misalnya banyu ada, berarti kan kada boleh bertayamum lagi. Kalau garing ada apa kada? Tapi nya kada hakun mandi wajib. Paksanya sembahyang haram hukumnya. Jelas saya itulah. Nah, nomor 2 atau bisa juga pian jadi imam nih, maka rapi pakaian sudah, gamis 3 lapis, surban 2 tantang sudah nih. Sekalinya pas rakaat pertama takantut si imam nih, gingsi aku bampih aja kan bungul ka pintar kan nih. Maka yang di masjid itu orangnya 300.000 banyaknya tuh berpikung wali tuh. Pun 300.000 tuh berpikung wali, tapi naran yang si walan ini bakaras kada hakunnya bampih supan aku bampih aja katon orang aku pada takantut ujian misalnya. Nah, maka mengarasi itu hukumnya haram. Permisi aja mundur taratur, maksud kada mundur taratur, maju taratur. Ya kalau kan maju lu mundur teraji orang di belakang. Nah, maju taratur yang di bagian di belakang tuh, yang maju jangan bawa ucap siapa aja kada usah. Yang di belakang ini maju aja kada usah siapa kayak itu. Syaratnya di belakang imam tuh yang bagusnya alim orangnya. Jadi bila imam ini terjadi sesuatu apa-apanya paham penanggulangannya. Jangan yang kada alim, imam baugah kayak kita aja. Pandir berdua, kayak palih aja. Memusawarah berdua, kita dengar dulu aja kayak apa aja anu responin di belakang aja. Aduh. Nomor 2, suci daripada najis pada badan, kain dan tempat. Macam-macam najis sudah semalam kok. Yang sudah kita bahas itu macam-macam najis. Nah, jadi yang berasih dari najis ini suci, setiap suci pasti berasih. Bila berasih belum tentu suci lah. Maka itu. Badan dulu. Baju, lawan tempat. Kada boleh di situ ada najis, dibasuh dulu. Misalnya karena najis bang, basuh najisnya aja, kada usah wudu. Nya ada bila karena tahi ayam wudu sidin. Kada wajib wudu kecuali takantut. Atau tajapai untuk tunjuk ngajinin tuh. Nah, suci badan, kain yang dipakai termasuk surban, termasuk sabu tangan yang ada di kantong dan tempat. Arti pakaian ini sesuatu yang bila kita beraktivitas dalam sembahyang, umpatnya di awak kita itu pakaian naranya. Bila kita bergerak, umpat jonya tergerak. Nah, pakaian tuh. Kita rokok, tahu umpatnya bergerak, kita sujud, tahu umpatnya, itu disebut pakaian. Maka seluruhnya itu wajib suci. Sedangkan tempat ini sesuatu yang tersentuh badan atau pakaian kita ketika kita melakukan aktivitas sembahyang.
Jadi bila tersentuh dengan awak kita dan atau pakaian kita, maka itu disebut tempat. Bila kada tersentuh, kada apa-apa. Walaupun itu tempat juga, cuma kada apa-apa di situ ada najis karena kada tersentuh. Pasahapan, di ujung pasahapan tuh kadang-kadang mun kita hendak sujud, kadang-kadang ada di situ tahi tikus. Cuma asa kahakunan dingur-dingur bau ya kalau. Cuma sah aja tuh. Sebab kada tersentuh dengan badan dan pakaian kita. Seandainya tersentuh, nah itu disebut tempat yang wajib suci dari najis. Maka tempat ini bila ada kita haratan sembahyang, sakalnya tibul gugur teh cacak basah pulang cakak karing kau dikatik tak pas tak kantung kawan sebelah. Nah anggap basah, maka kada usah bampi sembahyang, kau aja dihindar-hindari. Nah tinggal dihindar-hindari aja, begiser sedikit atau undur sedikit kayak apa caranya, asal terhindar dari aktivitas kita, jangan sampai karena baju kita, tubuh kita ini. Kalau cager karena tangan, ya kita sedikit menghindar. Nah, amun walaupun seandainya ini kita sujud lah. Nah, sekalinya sedikit lagi nah parak muntung. Kada kana, cuma mun ilatnya di julurakan kana tuh. Nah, ya kana tuh. Cuma kada di julurakannya ilat. Sedikit kan bibir. Kada apa-apa saja. Yang penting kada kana waktu beraktivitas. Nah, jadi tempat ini lebih taringan sedikit, kada terlalu ketat peraturannya. Padahal tuh seandainya kita itu aja, karena tuh ya kalau cuma kita kada kayak itu kada apa-apa. Nah, kau jadi hindar-hindarakan. Cuma waktu menghindar jangan sampai dadan ini tak ubah daripada arah kiblat. Nah, kalau tak ubah daripada arah kiblat, nah itu batal sembahyangnya. Jadi kada boleh dada kita nih taubah daripada arah kiblat waktu sembahyang tuh. Misalnya lagi lah, yang tadi jelas saja sudah Allah, ada tahi cacak, tahi apa segala macam gugur di sajadah atau di surban. Misalnya gugur di surban, tak kita melihat surban yang dilepas, kekipayakan surbannya harus sampai sembahyangnya. Di kupiah karasaan, nya bakal sepion bang ada, mau jak kelihatan, oh jak. Tahi cacak bang, ambil lah, buang stok kopiahnya. Kayak itu caranya kada usah bampe. Tapi kalaunya di baju, ngalih membuangnya kalau nya memacul basal memacul ya kalau mun kopiah kalau dibuang, namun di baju bang, mun di baju tahi cacak gugur di anu kayak ini ternyata basah betikap nang kayak ini, kada kawal lagi itu batal tuh. Nah, karena itu najisnya mendatang dan kada dimaafkan, cakanya karing dimaafkan lah. Nah, kalau jadi ada najis yang mendatang, ada najis yang dari kita. Nah, kalau najis dari kita, misalnya bisul, itu najis itu dari kita naranya. Bisul itu misalnya di tangan sini nah, jatuhnya nah. Maka bisul merantan-rantan pacah. Kalau misalnya nih, pacahan ini berdarahan aja taruh sininya. Takuni orang buat ahli pembisulan tuh. Nah, jadi kita berbaju rasap di sini darah bisul atau darah luka bekas apa ke darahnya. Nah, ini dimaafkan, ada apa-apa. Bawa aja sembahyang. Walaupun darah tuh hukumnya najis. Dengan catatan walaupun darahnya bacungol di baju, tapi di bajunya baju yang tempat bisul itu juga masih dimaafkan. Tapi kalau darahnya tadi tak ke sebelah sini, berarti banyak naranya hukumnya, bukan sedikit lagi. Karena tak ke sebelah sini, apalagi sampai tak ke dahi, tak ke hidung, darahnya tadi nih. Padahal kan tempat keluar darah di sini, sekalinya tahu ucir-ucir, nah itu kadang dimaafkan lagi, batal sembahyangnya. Tapi selama belum tahu ucir-ucir, darahnya masih di situ-situ aja. Lah, dan darah ini bukan darah mendatang dari luar, darah yang timbul dari diri seorang. Jelas salah ini. Tapi masih di sini-sini aja, maafun, dimaafkan. Dengan catatan, inya berdarah seorangan, ada yang dipicik. Amun dipicik ada kesengajaan, batal sembahyangnya, walaupun sedikit darahnya keluar. Jelas saya lah. Ini bekas luka misalnya, bejahitan.
karena papaci dijahit pas sembahyang tak kancangnya, lalu rapid sedikit tak kancang keluar darah. Nah lihat selama darahnya masih di sini-sini aja, walaupun dasar ke atas kelihatan di baju kita, kada apa-apa, masih dimaafkan, asal jangan sampai sudah berpindah ke tempat yang lain. Nah itu. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat laki-laki dalam sembahyang nih lah, auratnya tadi di atas pusat, di bawah lintuhut. Laki-laki. Jadi laki-laki bila sidin kada bebaju, asal pusat itu kada kelihatan, rawan sekeliling pusat tadi sejajar dengan sekeliling pusat, dan lintuhutnya kada kelihatan, boleh aja sembahyangnya. Coba kan kita pengen Jumat suruh katok aja kan sedikit, mamalakan yang boleh ini nah. Nah jurang lo. Boleh tapi ada bagus, walaupun seorang ada bagus, cuma boleh. Arti boleh ini bisa adanya darurat kada apa-apa tuh, nak ada baju apakah gitu. Jadi jangan mengarah semantangan boleh ya, kalau memberi supan juga cakanang sur katoknya hanyar, warisan kai bahari juga. Nah tuh kalau laki-laki menutup auratnya minimal di situ paling sedikit di atas pusat dan sekeliling yang sejajar pusat, di bawah lintuhut. Nah sedangkan auratnya itu seandainya yang kelihatan beluang kan misalnya di paha sini, nah kalau jelas kelihatan warna kulitnya, nah itu termasuk membuka aurat narnya. Kalau kada jelas dan kada kelihatan warna kulitnya, beluangnya tapi kada jelas, itu kada apa-apa, dimaafkan aja walaupun beluang, cuma kada kelihatan karena luangnya kehalus-halus benar. Amun misal betapih kada bersalawar katuk, kada bercawat, betapih aja pasratan sembahyang talulu ya, tapi kelihatan yang seperenakan itu, nah, batal kada sembahyangnya, belum tentu batal dan bisa batal. Kalau bala lambat dilihat-akannya batal, tapi kalau langsung cepat dipasangnya kada apa-apa, kada batal. Talulu cepat diambilnya, pasangnya pulang. Nah boleh ya, asal dengan cara cepat. Amun yang gaya lambat kayak yang bayangan nojo, itu kada cepat darahnya. Nyadol kayak orang maimbul masuk ada bayangannya kayak itu nojo lo, yang ulangannya tuh, nah kita masuk lambat tuh kayak itu tuh, harus cepat. Bilinya terbuka harus cepat ditutup. Nah kalau lambat basalang kaina batallah sembahyangnya bila terbuka aurat. Dan aurat yang terbuka ini dipandang dari sisi, dari samping dan dari atas, bukan dipandang dari bawah. Walaupun pian kada bersalawar katuk tetapi haja, tapi dari pinggir, dari sisi, dari samping tertutup, dari atas tertutup kada kelihatan, sedangkan dari bawah mun dijenguk kelihatan seperenakan, kada apa-apa, boleh aja. Karena yang dipandang tuh bukan dari bawah, dari samping dan dari atas. Ini tapi pian ada terlalu pisit lalu terbuka kelihatan dari atas nih, itu batal sembahyangnya. Kelihatan pusat dan dari atas ini ya terlalu buka tapihnya lah. Nah atau dari samping, kalau dari bawah ada apa-apa. Kalau misalnya ada yang sujud sidin ini ketahuan kada salawar katuk, jadi kan paha kelihatan waktu sujud. Nah batalkah sembahyangnya? Kada batal, karena tuh posisinya kelihatan dari bawah. Kada batal, kada termasuk membuka aurat. Kenapa kelihatan ya? Seorang yang menjenguk. Ya kalau kenapa dijenguk? Nah tuh kalau laki-laki. Kalau bini-bini bang, nah bini-bini ini yang wajib terbuka waktu sembahyang seluruh badan kecuali dua. Nah dan yang kecuali dua itu wajib terbuka, kada boleh tertutup. Pertama muha. Jadi muha itu nah muha
kada boleh bawah dagu nang kanina. Ini entah masuk leher bawah dagu nih leher narangnya nah. Jadi harus di sini nah. Kalau memasang mukana ke sini aja kelihatan yang luncup dagu ini masih terbuka aurat narangnya. Berarti kelihatan bawah dagu bagian leher kalau bawah dagu ini. Jadi harus memasang mukananya nang kayak ini. Nah, jelas saya lah nang kayak ini itu untuk bibinian. Penting bener tapi yang di hati ya. Amun yang luncupnya ini kali jelas benar kelihatan ke ini ke sini anunya. Maka itu belum menutup aurat darahnya. Karena ini bagian bawah bagian leher. Bawah dagu itu masuk bagian leher. Jelas saya lah. Nah, jadi harus ke sini. Dan kada boleh rambut walau sehelai tak ulur kelihatan. Bila rambut walau sehelai tak ulur, cepat dimasukkan, jangan bela-lambat. Bila bela-lambat, batallah sembahyangnya. Kenapa? Karena termasuk menutup aurat. Termasuk rambut cacantong di sini. Cacantong kan bibinian panjang cacantongnya loh. Nah, termasuk juga itu, termasuk bagian dari aurat. Ini cacantong loh kan nih. Nah, maka wajib di sini nanya. Nah, sedangkan muha, nah bu, itu tak buka. Kada kawa yang bercadar, apalagi dahi tertutup. Kalaunya tangan, nah ini punggungnya boleh tak buka. Apa batinnya boleh tak buka. Seandainya cuaca dingin, lalu orang tuh hendak bersarung tangan, apakah boleh? Boleh aja. Lah, kalau bini-bini, laki-laki pang, boleh aja. Karena ini kada wajib terbuka dan kada wajib tertutup, boleh aja. Dalam sembahyang tadi, jelas saya lah. Nah, cuma abdolnya itu dibuka. Nah, abdalnya tangan ini dibuka. Nah, sedangkan yang wajib kada boleh kelihatan, nih kau apa nih, pagalangan tangan ini, di batasnya ada kalau yang ini nah, ke bawah sini ini kada boleh kelihatan, wajib tertutup. Nah, ada kalau yang nah, dari sini ke sini ini wajib tertutup. Jadi seandainya tangan mukana ini tak ulur, lambat pian membujurkan ke ini, tetap dilihat akan tak ulur, ini naranya membuka aurat, batallah sembahyangnya. Maka orang bahari kan ada kayak ini lah, bakal kait ya lah, supaya jangan tak ulur ke bawah. Nah, itu. Sedangkan ini dua tangan ini boleh terbuka. Maka bila kalimatnya boleh terbuka, pemahaman terbaliknya boleh juga tertutup. Kayak itu pemahaman terbaliknya. Lah. Nah, bilanya boleh terbuka. Beda kalau wajib tertutup, berarti kada boleh terbuka. Nah, kalau yang ini wajib tertutup ke sini pegangan tangan, berarti kada boleh terbuka narnya. Jelas lah. Nah, itu. Sedangkan mukana yang paling kita perhatikan zaman Noyah ini ada yang bebalah ya kalau. Bila hendak memakai yang bebalah kan besar apa nih rok dulu hanya yang bebalah nah kayak itu. Nah, maka hendaknya si bini kita itu berbaju dalam dulu dan tangan panjang. Hanya memakai itu supaya waktu mengangkat takbir jangan terbuka ininya. Sebab bilanya takbir ini nih tak angkat juga. Kelihatan kanan ini munnya kada badalaman. Bila kelihatan ini oleh orang yang di muka melihat, nah maka hukumnya membuka aurat. Jadi paling bagus tuh mukanan itu mukana orang bahari juga lah, yang tarusan panjang aja, jangan yang bebalah nang kayak itu. Bila bebalah angkat gini, cuma seandainya tapak sapang kita itu aja biasa ada nukar yang kayak biasa ada kawal lagi, yang kayak itu sudah bikin barian orang juga sekalinya. Misal nih, maka hati-hati ya, jangan terlalu angkat takbirnya. Bila perlu kalau sahabat angkat takbir Allahu Akbarnya aja. Sebab mengangkat ini sunat juga hukumnya, sedangkan yang menutup aurat tadi hukumnya wajib. Nah kayak itu jadi Allah begini-begini kalau sayang terlalu angkat mengkain ini nah. Biar terlalu angkat otomatis kita buka ini sini. Nah itu untuk perempuan menutup auratnya tuh nah.
Jadi apakah sembahyang bini-bini wajib pakai mukana? Kada mestilah. Bilanya sudah tertutup auratnya, boleh aja sembahyang biar kada pakai mukana. Kedua batis lintuhut wajib tertutup, pakai kaos. Boleh aja pakai kaos. Sedangkan bawahan panjang, pakai kaos, sembahyang asal memenuhi syarat menutup aurat. Nah, kalau kita melihat buhan bini-bini wah ini kayak pakaiannya pakaian busana muslim, tertutup sudah aurat, tinggal pakai kaos batis aja lagi. Nah, kerudungnya pas saja sudah. Nah, kayak itu. Tinggal ini ya, dia nong kasihnya akan sedikit lagi. Sembahyang aja lagi. Cuma tangan aja jangan tabukan ini, nah jangan kayak ini nah harus dirapitakan nang kayak ini. Yang boleh terbuka tapak tangan, bagian batinnya dan bagian belakangnya yang boleh terbuka. Yang dari yang papagatan sampai ke sini wajib tertutup. Nah, itu aja. Nah, jadi mudah aja tuh kada basalangnya. Aku tuh jatuh tinggal mukana aja harus sembahyang aja. Kan ada apa-apa aja. Kada mesti harus pakai mukana tuh nah. Nomor 4, menghadap kiblat. Jelas sudah menghadap kiblat ini ada 4 martabat lah. Dalam kitab Bahjatul Wasail itu ada 4 martabat. Pertama, semalam tuh kok orang yang melihat langsung Ka'bah. Kalau langsung melihat Ka'bah karena berada posisinya di kota Makkah, langsung melihat, makanya wajib dadanya tuh menghadap, dadanya yang menghadap ke Ka'bahnya. Seandainya dadanya sudah menghadap, terusnya menuju Ka'bah, teranjah lawan Ka'bah gitu. Menghadap jalan ditaruh sakannya teranjah tuh. Nah, itu yang maksud menghadap. Kalau nya menghadap juga tapi terus di tanginya sakalinya separuh aja teranjahnya, separuh awak, ada sah. Harus seluruh badan yang teranjah seandainya diparakakan tuh. Nah, ini Ka'bah nah. Ini kita menghadap darahnya nih. Taruh seawakan pada daan nih. Teranjah lawan Ka'bah seandainya diparakakan, itu yang disebut menghadap Ka'bah. Ini yang paling afdal karena melihat Ka'bah. Kalaunya ini menghadap juga nah. Cuma karena posisinya pada saat pas di tanginya, sekali separuh sebelah dada aja, ada sah sembahyangnya. Nah, itu hati-hati juga lah kalau di Makkah ya kalau. Jangan asal yang mantangan melihat gitu aja, harus bujur-bujur dada itu menghadap Ka'bah karena melihat. Nah, maka itu bila kita melihat lawan Ka'bah, waktu sembahyang itu kita lebih disunatkan mata cangang ke Ka'bah, bukan ke persujudan lagi. Cangangnya ke batang Ka'bah nih tuh. Kada ke persujudan. Kalau kita melihat Ka'bah. Sama seandainya pian melihat Rasulullah waktu hidup. Nah, maka jangan cangang ke persujudan, cangang ke badannya Rasulullah waktu sidin jadi imam itu. Kada cangang ke persujudan lagi. Rasulullah. Tapi lain yang orang makau Nabi, lain itu. Siapa tahu? Ya kalau apabila kita di sini itu sudah jelas ada masjid, ada langgar, ada perlu kita berijtihad karena ijtihad itu petugas panitia yang mendirikan masjid yang berijtihad menentukan arahnya kemana arah masjid ini. Kita nih martabat keempat mau umpati orang yang berijtihad. Itu aja jelas ya sudah. Nah, wajibnya itu dalam kondisi normal lah menghadap kiblat ini nah. Apabila kondisi kada normal, sembahyang 5 waktu juga cuma kondisi kada normal. Waktu ada dalam keadaan perkelahian kok misalnya, ada perampok menyerang segala macam misalnya. Nah, atau kondisi darurat tuh. Nah, kita nih hendak meninggal dalam keadaan sembahyang. Waktu sudah sampai, sambil sembahyang boleh. Sambil berkelahi. Dan menghadapnya boleh kadang menghadap kiblat, menghadap ke musuh. Ini 100 orang nih mendatang ke rumah kita misalnya. Misal nih, nyata dan yang diwalakan ini memang disuruh kita jihad di situ. Nah, kita hadapi, Allahu Akbar sembahyang dulu kita. Inya datang, langsung dulu kita berkelahi. Karena bila sudah nya kalah, sambung pulang sembahyangnya. Menghadapnya tasarah aja. Karena waktu itu waktu darurat, nah boleh nang itu.
Amunnya sembahyang sunat, nah ini tak pakai bener pian nih, nang kaya bubuhan pin is lah, hendak sembahyang sunat duha. Amun sembahyang sunat duha sebenarnya sampat aja bang mulai rumah sebelum turun, sebelum sampat aja. Walaupun wajib pijit pren ya kalau di sekolahan tuh, tapi sebenarnya sampat mulai rumah. Cuma karena rumahnya jauh dawan sekolahan, ada parak kiloan, 5 kilo, 10 kilo misalnya. Jadinya bercepat. Nah, karenanya bercepat, yang 5 kilo, 3 kilo tuh bercepat, bedanya beda lambat. Belum lagi lampu merahnya kan 10 butir lampu merah. Tagana di jalan lah. Nah, maka sembahyang duha tuh boleh di jalan, di kendaraan sembahyangnya. Cuma sembahyangnya tadi seapa kita kawa kadosa yang pina bakarinah yang bersujud segala macam tarabahin pian. Nah, gerakan-gerakannya isyarat-isyarat aja di kendaraan itu. Apalagi di mobil tuh ada supir yang paling badi nih. Nah, seorang di belakang kawa sembahyang seorang. Nah, kiblatnya boleh menghadap arah kendaraan ke mana menghadap. Boleh ya. Jadi sampai ke sekolahan pian 8 rakaat duha. Ibaratnya sekolahnya jauh tuh, boleh walaupun hari-hari nang kayak itu. Boleh ya. Bahkan dalam kitab tuh sambil berjalan boleh sembahyang sunat. Dan sembahyang sunat asal yang lain wajib lah, sambil berjalan boleh. Jadi berjalannya seadanya mati dalam keadaan sembahyang. Boleh ya asal sembahyang sunat. Nomor 5, masuk waktu. Masuk waktu ini martabatnya sama model kayak menghadap kiblat juga. Pertama memang melihat tanda-tandanya. Kedua kita mengumpati orang yang melihat tanda-tandanya. Yang ketiga melihat jam. Yang keempat mengumpati orang yang melihat jam. Nah, itu sewaktu narnya. Kada boleh kita ragu-ragu. Ujar kita ini masukkah kadakah? Keyakinan kita ada mencapai zon. Arti zon itu 75%. Ada sampai ke situ ingat 60% aja yakin masuk waktu. Apalagi hanya 50%, apalagi hanya 25% yakin masuk. Ternyata kita karasi sembahyang walaupun keyakinannya tipis. Ada sah sembahyangnya. Walaupun ternyata memang masuk waktu juga, tetap kada sah. Karena waktu itu kita menggawi dalam keadaan kada sampai tingkatan zon. Nah, jadi masuk waktu itu harus zon. Di atas 75% keyakinan kita masuk waktu. Nomor 6, mengetahui segala fardunya. Mengetahui segala fardunya. Ya rukunnya. Jadi rukun sembahyang yang 13 sudah kita semalam lah, belum lah? Belum loh. Nah, kayaknya ada nih, belum juga. Itu wajib hafal. Sakurang-kurang hafal, bila dihadapkan ke kita kalau membedakan, oh ini rukunnya kita. Wajib hukumnya, ini sunat. Bila yang rukun dipadahkannya sunat, yang sunat dipadahkannya wajib, dipadahkannya rukun, berarti kada tahunya mana wajib mana kada. Dalam posisi yang kayak itu, kada sahlah sembahyangnya. Jadi pemahamannya amun kada paham pintangan rukun, berarti kada sah. Cuma dalam rangka kita masih belajar, sembahyang aja walaupun kada tahu dulu, tapi sambil belajar. Mengetahui segala rukun, segala fardunya. Nomor 7, jangan mengetikatkan fardunya itu sunat. Diyakininya misal Fatihah padahkannya sunat. Dalam keyakinan yang kaya itu dibawanya sembahyangnya kada sah. Kenapa? Karena menyalahi ijma, menyalahi kesepakatan para ulama, kada boleh. Nah, yang ke-8, menjauhi segala yang membatalkannya. Jelas saya sudah. Di antara yang membatalkannya bahadas kecil. Fasih benar bacaan, bagus benar gerakan. Belum lagi salam pertama, put jatakan tut. Batalkan sembahyangnya. Batal. Adalah gunanya tadi yang fasih dan gerakan yang bagus tadi. Kada ada guna. Nah, itulah perumpamaan jar guru Bahari. Husnul khatimah yang penting.
Ya kalau baik perjalanan hidupnya, sekalinya ujung-ujungnya soal khatimah, sama kayak kita sembahyang itu. Pertahankan sebelum salam sampai ke salamnya hanyar batal. Nah, sama hidup kita ini. Mun salam belum masuk kubur dulu, pertahankan supaya husnul khotimah tadi. Segala aurat. Nah, aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Nah, jadi di luar sembahyang dengan di dalam sembahyang, aurat laki-laki sama. Sama pada antara pusat, di atas pusat, di bawah lintuhut. Taringkas sedikit jangan ini. Kadaharan baju tuh nah. Dan aurat perempuan hurrah yang merdeka. Arti yang merdeka ini lain budak. Kini kisah bahari pang budaknya lah. Ini kada lagi sudah. Nah, di dalam sembahyang seluruhnya itu adalah sekalian badannya. Di dalam sembahyang selain daripada muka dan telapak tangannya. Telapak tangan, baik itu punggungnya atau batinnya. Jadi di dalam sembahyang bebinian yang merdeka, siapa yang merdeka itu yang kita nih bang, bini kita, anak kita, bebinian itu nah. Itu seluruh badannya kecuali muha dan dua telapak tangannya yang tadi sudah dijelaskan ya kalau. Nah. Dan aurat jariyah ini budak bebinian. Kisah bahari nah. Di dalam sembahyang sama dengan aurat laki-laki, di dalam sembahyang. Nya budak bebinian ini bahari ini tuh hirang-hirang orangnya. Kayak laki-laki hirang-hirang juga hendak sama pada latarnya. Jadi mau melihat itu hendak kada nafsu lagi pinanya. Nah, dan aurat perempuan yang merdeka. Dan aurat jariyah di dalam sembahyang sama dengan aurat laki-laki dan aurat perempuan yang merdeka dan jariyah pada orang halat. Laki-laki yang boleh nikah dengan dia sekalian badannya. Ulun baca dulu lah. Dan pada muhrimnya dan pada sesama perempuan antara pusat dan lutut. Nah, ini yang di luar sembahyang. Ulun ulangin lah. Jadi bibini laki-laki dulu di dalam sembahyang dan di luar sembahyang, di atas pusat, di bawah lintuhut. Satu. Sedangkan bini-bini di dalam sembahyang dulu. Ini nah, ulun jelaskan. Bini-bini di dalam sembahyang seluruh badan wajib tertutup kecuali yang boleh terbuka tadi muha dan kedua telapak tangan. Kalau muni wajib terbuka. Nah, kalau yang ini boleh terbuka lah. Nah, itu bini-bini. Sedangkan bini-bini di luar sembahyang, ini pemahaman di sini nah, bini-bini di luar sembahyang, bini-bini di luar sembahyang, tapi bini-bini ini merdeka orangnya. Merdeka. Arti merdeka itu lain budak. Nah, itu seluruh badannya wajib tertutup. Itu hukum asalnya. Seluruh badan hukum asal. Jadi kita melihat orang bercadar, ini tuh mengamalkan hukum. Kayak itu hukum asalnya. Jangan bercadar di hadapan laki. Ini yang di luar nih. Nah, cuma di dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang membolehkan bibinian boleh di luar sembahyang terbuka muha dan dua tapak tangan. Atau batis pang asalnya memang kada boleh kelihatan, cuma boleh kelihatan apabila dihajatakan. Nah, kayak hendak bepergian kah boleh kelihatan batis sedikit. Batis yang batisnya itu nah lain pahanya. Batis boleh aja sedikit kelihatan kayak tumit-tumit tuh nah boleh aja kelihatan karena wayah dalam keadaan bepergian. Nah, atau dalam keadaan kayak kita di kampung tuh bahuma
Nah, sakadar hajat boleh ya. Sakadar hajat. Amun kada dihajatakan kada boleh. Amun melihat nang kain ini ya kalau kita kada usah melihat orang lah, rumah kita masing-masing ya. Yang aurat ini nah, kecuali aja semua sudah tuha benar. Lah, sidin bila bakar udung misalnya kan kepanasan ya kalau sidin tuha benar juga per umur 90, 100 ya kalau kada usah dipaksa bakar udung sidin tuh. Kada apa-apa. Walaupun ada orang kada masalah, cuma mun kawa bakar udung bagus, cuma ibarat sidin kada hakun kada usah dipaksa. Karena sidin sudah tuha juga. Tuha benar tuh nah. Ada apa-apa nih tuh. Ini yang putri Indonesia nih. Ini maksudnya putri Indonesia. Boleh aja muha kelihatan. Kelihatan. Nah, cuma bila kelihatannya boleh kah dipandang? Beda. Kalau muha boleh kelihatan, boleh kah dipandang? Boleh bila dihajatakan. Apa dihajatakan? Maksudnya kita bertukar jual. Orang ini, kita ini bibinian atau kita ini lelakian. Kita berjualan, yang menukar ini bibinian. Kita supaya melihat pinando bahwa bila ada bermasalah kan kita tahu orangnya ini. Sekadar hajat aja kita melihat. Melihat, oh acilkah kita sudah ya. Melihat tadi ya berendam, lalu berucap di hati, oh matanya, oh hidungnya. Nah itu kan boleh. Nah jadi boleh aja terbuka, cuma bukan berarti boleh dilihat sekehendak hati lah. Nah atau seandainya tertutup juga bang, bebinian itu tertutup, atau bebinian menurut lakian sama aja juga, sama-sama tertutup, bolehkah dilihat di badannya tadi? Kada boleh juga, kecuali ada hajat. Nah, tertutup tersendiri, memandang tersendiri hukumnya. Hukum menutup, hukum tersendiri, hukum memandang, hukum tersendiri. Nya tertutup dia boleh memandangnya kada. Nah, sekadar hajat kita aja. Nah maka bagus benar bila beurut itu laki-laki juga yang mau urut, bini-bini juga yang mau urut. Nah, jangan memilih laki-laki yang mau urut bini-bini, maka putri Indonesia tadi mau urutnya pulang, lalu timbul sekaligus. Ada boleh nang itu, walaupun kada sekaligus tetapi kada boleh kecuali darurat. Mun darurat itu paksa aja boleh. Nah, apa aja bila darurat tuh dibolehkan karena darurat. Nah, kayak itu juga apabila bini-bini, ini ulun naruhkan pemahaman ini jelas. Bini-bini dengan bini-bini yang baik inya itu badang sanak atau orang halat. Nah, orang halat kada boleh juga melihat aurat yang antara bawah pusat di atas gintohot. Kada boleh. Walaupun bini-bini sama bini-bini baik inya badang sadara atau orang halat, kada boleh juga melihat. Kalau laki-laki sama tadi kada boleh melihat sama ada laki-laki tadi yang di atas pusat, di bawah atau paling. Yang di bawah pusat, di atas lintohot. Nah, itu kada boleh. Tapi kalau bini-bini dengan bini-bini nih, melihat tangannya itu boleh aja. Melihat gulunya boleh aja. Lah, melihat nininnya boleh aja. Nih, boleh aja. Melihat sekadar hajat. Telah bini-bini dengan bini-bini. Abah dengan anak kan saudara rokoneh, tetap kada boleh melihat yang di bawah pusat di atas lintohot, baik itu laki-laki ataupun bini-bini, tetap kada boleh bila inya sudah sampai kepada batas syahwat kita. Kalau masih kananakan itu kada apa-apa, kananakan yang lagi bayi ya kalau alahan pada melihat terjapa lagi kuitan musubihirak segala macam ya kalau. Nah itu kalau pangman tangan anak misalnya ini anak kojo ya baca cium bahimat segala macam, hati-hati kada boleh. Nah, jadi sarumah minanto bagian dari anak juga.
Kada boleh mintuha melihat sesuatu yang kalau mintuhani bini-bini kada boleh melihat antara pusat dan lintuhot tadi. Tapi kalau mintuhani laki-laki, nah kada boleh melihat mintuhani lah, kecuali yang muha lawan dua tapak tangan hajat atau yang diperluakan hajat sekadar hajat. Yang laki-laki. Kalau laki-laki dengan laki-laki, nah pulang penting kan bini-bini itu boleh. Kalau laki-laki dengan laki-laki, ini supaya jelas nah. Sadarah kah? Kada sadarah kah? Yang kada boleh dilihat itu adalah di bawah pusat, dari atas pusat nih sampai bawah lintuhot. Baik itu sadarah atau kada sadarah. Bisa lulun. Bisi anak ganal sudah. Nah, maka yang pahanya tuh jangan dilihat deh. Walaupun tuh anak ulun. Amun batisnya pang boleh dilihat deh. Karena batisnya itu di bawah lintuhot. Nah, itu saudara tuh orang begini ya. Nah, ini harus jelas kita nih, penting bener nih. Coba kita melihat orang yang sakulah atau nah salah war handap. Terbuka kada auratnya. Terbuka auratnya. Tali hati itu padahal orang halat tuh di rumah kan kuitan tali hatiin itu. Kada boleh itu. Nah itu, wallahu a'lam. Kita baca ratib dulu. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahibi ratib Syekh ibn Abdullah Baras thumma ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yatakashahum lirahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 أستغفر الله
astaghfirullah, astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وهب بن